masih sama di pokok bahasan tentang limit fungsi trigonometri, namun untuk kali ini tidak ada trigonometrinya, cuma ini materi udah pernah kita bahas di kelas 11, sempat saya singgung juga, tapi kita coba bahas kembali sebenarnya. Bahan tentang adalah menentukan nilai limit tak hingga di fungsinya merupakan fungsi irasional. Fungsi irasional itu ada yang tahu? Fungsi irasional? Fungsi irasional itu adalah fungsi akar ya. Fungsi akar yang ada akar gitu kan, akar ada. Dan di sini fungsinya yaitu aljabar, masih aljabar. Bentuknya aljabar, jadi bukan bentuk trigonometri. Nah, secara penulisannya seperti ini. Limit ada dua buah fungsi fx dikurangi dx. X yang mendekati tak hingga, maka menghasilkan suatu nilai limit atau nilai fungsi limitnya gitu ya. Nah, ada dua langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama seperti biasa tes limit. Tes limit itu dengan cara mensubstitusikan ke dalam fungsinya. Kalau misalkan bentuknya ketemunya tak hingga dikurangi tak hingga, ini berarti artinya ini merupakan bentuk tak tentu kan? Iya. Kenapa bentuk tak tentu? Karena tak hingga dikurangi tak hingga bukan 0. Tak hingga dikurangi 3 juga bukan positif, dan tak hingga dikurangi tak hingga juga belum tentu juga negatif. Jadi masih gak jelas gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya ketemunya begitu maka lakukan langkah kedua. Tapi kalau misalkan nggak ketemunya begini ya udah, berarti itu adalah hasil nilai limitnya. Yang kedua, lakukan perasionalan atau merasionalisasi dengan cara mengalihkan dengan sekawannya atau dalam bahasa Inggrisnya conjugate-nya. Jadi mengalihkan dengan conjugate. Biar lebih detailnya kita masuk ke contoh yang pertama. Ada limit fungsinya akar 3x dikurangi 3. Nah, ini merupakan fungsi irasional aljabar. Nah, gimana caranya? Kalau kita masukin ke dalam sini, ini kan kalau kita substitusikan ya, ini pasti akar 3 kali tak hingga dikurangi 3 gitu ya, dikurangi akar 4 kali tak hingga dikurangi 1. Maka 3 kali tak hingga, maka semakin besar. Dikurangi 3 pasti masih tak hingga. Ini pasti tak hingga dikurangi tak hingga, sehingga ini merupakan bentuk yang tak tentu. Maka lakukan langkah kedua dengan cara mengalihkan dengan sekawannya. Kalikan dengan sekawannya gimana? 3x dikurangi 3 dikurangi, kita ditambah dikurangi 4x dikurangi 1. Sekawannya dia adalah dia sendiri, cuma tandanya saja sebenarnya yang berbeda. Jadi dikalikan dengan akar 3x dikurangi 3, tandanya tambah gitu ya. 4x min 1 kayak gitu. Nah, kalau begini aja, ini akan merubah nilai. Supaya nggak merubah nilai, maka dibagi dengan yang di atas juga gitu ya. Ditambah akar 4x min 1. Karena kalau ini dibagi yang ini, maka hasilnya adalah 1. Itu nggak merubah nilai. 1 dikali ini hasilnya fungsi ini lagi gitu kan. Sehingga ini disebut dengan memanipulasi suatu fungsi gitu ya. Nah, ini mengalihkan akar sekawannya dengan seperti ini. Kalau di sini kurang, maka di sini tambah. Kalau di sini tambah, maka di sini kurang. Kayak gitu ya. Selanjutnya gimana ya? Operasikan. Ingat, ada teori mengatakan begini. A dikurangi B, A ditambah B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kalau misalkan ada akar A dikurangi akar B dikali akar A ditambah akar B, maka hasilnya adalah A min B. Kayak gitu ya. Sehingga ini adalah yang mungkin kalian bisa jadi catatan alamat di dalam buku kalian. Maka dari sini, lihat di sini. Kalau diperhatikan limit x mendekati nilai tak hingga akar 3x min 3 dikurangi akar 4x min 1 dikali dengan akar 3x min 3 ditambah akar 4x min 1. Kayak gitu ya. Ini kan 1 ya. Berarti akar 3x min ditambah akar 4x min 1. Dan di sini ini A, akar A, ini akar A, akar B, ini akar B ya, 4x min 1-nya. Sehingga kalikannya ini dengan yang ini dengan yang ini gitu ya. Sehingga hasil di bawahnya pasti begini, limit x mendekati nilai tak hingga, berarti ini gimana? Kalau akar A dikali akar A jadi A, berarti ini jadi 3x min 3 dikurang
dikurang tandanya B-nya. Ini akan akar B, berarti tinggal 4x min 1. Bawahnya gimana ya? Udah, bawahnya biarin aja gitu ya. Kurangi 3 ditambah akar 4x negatif 1 dikurangi 1. Nah, dari sini kita operasikan limit x mendekati nilai tak hingga 3x dikurangi 4x. Ini kan harus ke dalam semua ya. 3x dikurangi 4x berarti dikurangi negatif 1x atau negatif x. Min 3 dikurangi negatif 1 berarti min ketemu jadi plus. Min 3 ditambah 1 berarti min 2 per akar 3x min 3 ditambah akar 4x min 1. Setelah ini, karena yang paling ini adalah x ya, x pangkat 1, maka ini sama aja dengan akar x. Jadi semua dibagi dengan akar x. Ini dibagi dengan 1 per akar x, ini juga dibagi dengan 1 per akar x. Dari mana ini? Lihat dari sini. Karena yang paling tertinggi penyebut adalah akar x. Selanjutnya di sini, berarti begini dong. Limit x mendekati nilai tak hingga min x per akar x dikurangi 2 per akar x per, masukin ke dalam ini jadi begini, akar kalikan akar x masuk ke dalam jadi 3x per x dikurangi 3 per x ditambah akar 4x per x dikurangi 1 per x. Kayak gitu. Berarti di sini mana? Limit x mendekati tak hingga min x per akar x dikurangi 2 akar x per akar berapa ini? 3 dikurangi 3 per x ditambah akar 4 dikurangi 1 per x kayak gitu. Baru substitusikan nilai tak hingganya. Ingat, suatu bilangan dibagi tak hingga pasti menjadi mendekati nilai 0 gitu ya. Ingat ini, bahwa limit x mendekati nilai tak hingga 1 per x atau n per x, maka hasilnya adalah 0. Suatu bilangan dibagi yang paling besar, maka semakin kecil gitu ya. Nah, dari sini kalau kita substitusikan jadi langsung aja, berarti ini kan min. Jadi tak hingga gitu ya. Tak hingga dikurangi 0, 2 dibagi tak hingga kan 0 gitu ya. Terus ini berapa nih? Coba kita tengok. Berarti kalau kita min x 1 dibagi setengah berarti min x pangkat setengah gitu ya. Min x pangkat setengah kayak gitu kan. Min x pangkat setengah min 2 berarti kan jadi gini, limit x mendekati tak hingga jadi min akar x dikurangi 2 akar x per akar 3 min 3 per x ditambah akar 4 min per x kayak gitu ya. Berarti kalau begitu lanjut gimana? Berarti ini langsung masukin jadi min tak hingga min 0 per akar 3 dikurangi 0 ditambah akar 4 dikurangi 0 kayak gitu kan. Berarti berapa ini? Ini kan min tak hingga ya, pasti min tak hingga dibagi pasti hasilnya min tak hingga kayak gitu ya. Jadi ketemu bahwa nilai dari limit itu adalah min tak hingga. Cuman sebenarnya dari semua operasi nanti kita lakukan adalah kita punya sebuah kesimpulan bahwa limit x mendekati nilai tak hingga kalau ada bentuknya ax plus b dikurangi cx plus d gitu ya. Kalau bentuknya ketemunya begini, maka ada 3 kemungkinan. Kalau akar a kurang dari akar dikurangi akar c ya. Akar c berarti kan ini ya, ini kan cx. Berarti ini lihat ininya sama ininya. Dan ini kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Kalau akar a dikurangi akar c sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kalau akar a dikurangi akar c lebih dari 0 atau bernilai positif, maka hasilnya adalah positif tak hingga kayak gitu. Nah, jadi itu adalah menentukan. Jadi gampang ya sebenarnya. Kalau sudah ketemu begini, sebenarnya simpel. Jadi kalau begitu lihat di sini. Akar, berarti kan ini A-nya berapa? 3.
B-nya dan C-nya 4. Ini A, ini B, ini C, yang ini D. Berarti kan akar 3 dikurangi akar 4. 3 dikurangi 4 itu kan pasti hasilnya adalah negatif ya, atau kurang dari, ini tuh pasti hasilnya kurang dari 0. Karena kurang dari 0 maka simpulannya langsung aja, yaitu negatif kan. Udah beres gitu ya, simpel sebenarnya tanpa kita harus melakukan operasi. Cuma ini adalah bagaimana prosesnya seperti itu, kayak gitu ya. Baik kita lanjutkan. Nah sekarang bentuknya berbeda. Kalau tadi bentuknya adalah fungsi linier atau jawabannya linier atau pangkatnya 1. Nah sekarang pangkatnya 2 atau kuadrat. Gimana caranya? Ini udah pernah ya kelas 11 kemarin. Oh iya itu ya Pak. Iya itu tahu. Masih ingat? Enggak Pak. Ya biasanya lupa belajar lah ya. Begitu lah ya. Kalau udah keluar kelas sudah lupakan gitu ya. Kerjakan, lupakan, tinggalkan gitu ya. Bukan, kerjakan, tinggalkan lalu lupakan. Nah sekarang kalau misalkan bentuknya begini, ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari, nah px kuadrat ditambah qx tambah, sebetulnya simpelnya adalah kita tinggal melihat a dan b nya. Ini a, yang ini p. Berarti apa namanya? Koefisien variabel x kuadrat yang kita lihat. Kalau misalkan a-nya ternyata kurang dari si p, atau koefisiennya ternyata kurang dari p-nya, maka itu adalah hasil negatif a hingga. Lalu kalau a sama dengan p, maka b min q per 2 akar a. Lalu a lebih besar dari p, maka hasilnya a hingga. Oke, for example, nah ini dia contohnya. Kita tengok, kita lihat a-nya mana? Ini a, ini B, ini tambah berapa ini? Bentar ya, saya lihat dulu tambahnya kok nggak ada. Tambah 1, tambah 1 ini. Nah, A, B, C-nya yang mana? Ini yang 1, ini P, yang ini Q, yang ini R, gitu ya. Terus kita mau lihat A sama dengan berapa? 4. P sama dengan berapa? 4 juga. Hubungan A dengan P mana? A ternyata sama dengan P. Berarti hasilnya apa? Hasilnya B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. Nah udah begini, ini Q ya. Udah begini, berarti udah seperti ini. Gimana? B-nya berapa? B-nya nih, tandanya negatif. Negatif 5. Negatifnya diambil ya. Lalu Q-nya berapa? Negatif 2. Berarti negatif 2 per 2 akar A-nya 4. Ini ya, kalau ada tandanya negatif, negatifnya di bawah di depannya ya. Kalau yang ini positif nggak perlu, nggak apa-apa ya. Berarti kalau udah begini gimana? Min ketemu min jadi plus 2 per 2 akar 4 yaitu 2. Berarti min 3 per 4. Nah ini dia jawabannya. Simpel kan sebenarnya. Seret gitu ya. Oke, nomor 2 kita coba contoh nomor 2. Limit x mendekati tan hingga. X mendekati tan hingga akar dari 4x kuadrat lalu ditambah x ditambah 3 kurang dari akar gitu ya, 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Nah gimana ini? Lihat di sini, a nya berapa? A nya 4. B nya berapa? Ini B nya, kalau kayak gini B nya berapa? B nya 1 ya, ini x berarti 1. Ini C, P, Q, R. Berarti kalau begitu kita bandingkan. A-nya berapa? A-nya 4. P-nya berapa? 3. Hubungan keduanya ternyata A lebih besar dari P. Alhasil kalau begitu A lebih besar dari P apa? Hasilnya tak hingga. Ya udah, berarti di sini hasilnya tak hingga. Beres. Selesai. Cukup gitu doang kan? Nah, sekarang kalau misalkan saya sedikit rubah bentuknya jadi begini. Yang ketiga, limit x mendekati nilai tak hingga. X mendekati nilai tak hingga akar 4x kuadrat min 8x min 10 dikurangi 2x tambah 3. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Caranya sebenarnya simpel gini. Limit x mendekati tak hingga, kita rubah terlebih dahulu. 4x kuadrat dikurangi 8x min 10 dikurangi 2x, lalu kita kurungin ini, dikurungnya ditambah di 3 kayak gitu.
Nah, yang ini kita apain? Kita kuadrat, kita berubah ke dalam bentuk akar, gitu ya. Dikurangi 8x dikurangi 10, berarti dikurangi akar dari 2x dikuadratkan, gitu ya. Ini kan berarti di sini lalu ditambah 3 nanti hasilnya, kan gitu. Berarti limit x mendekati hingga akar dari 4x kuadrat min 8x min 10 dikurangi akar 4x kuadrat, gitu kan? Tambah 3. Selanjutnya, berarti kalau begitu sekarang bandingkan yang di dalam ini. Ini tuh kita pisahkan. Yang satu ini limit x mendekati hingga akar dari 4x kuadrat min 8x min 10 dikurangi akar 4x kuadrat, gitu ya. Terus ditambah limit x mendekati hingga 3, gitu ya. Selanjutnya, berarti kalau begitu langsung yang ini gimana? A-nya ini, P-nya ini, P-nya. Ini B-nya, lalu ini C-nya. Ini apa? P. Terus Q-nya mana? Kalau Q-nya nggak ada, berarti ini Q-nya 0, gitu ya. Berarti A sama dengan 4, P sama dengan 4. Hubungannya berarti A sama dengan P. Hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya negatif 8. Q-nya kan nggak ada nih, berarti 0. 2 akar A-nya 4. Berarti min 8, 2 akar 4 kali 2. Min 8 dibagi 4 berapa? Min 2. Berarti ini min 2. Jadi yang ini hasilnya gini. Jadi limit segini nih, yang segini hasilnya adalah min 2. Min 2 ditambah ini langsung aja di 3. Jadi jawabannya adalah 1. Kayak gitu ya. Ketemu kan jawabannya gampang ya. Jadi 1 jawabannya. Jadi nanti ini ke sini, yang ini hasilnya adalah min 2. Kayak gitu kurang lebihnya. Nah, sekarang saya mau kasih latihan soalnya buat kalian. Tugasnya nanti saya share aja ya. Saya share di Google Classroom. Nanti saya akan kasih tahu di live meet-nya ya. Tugasnya apa saja. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.